Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai salah satu bentuk sediaan obat, yaitu kapsul. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu ada Nara Safitri, Azara Hasrianti, Loisano Pratiti Reza, dan Syaza Afifah Zahra. Pada video kali ini, outline yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian kapsul dan contoh obatnya, yang kedua ada cara pembuatan kapsul, yang ketiga ada indikasi, khasiat, efek samping, dan dosisnya, dan yang keempat yaitu cara penggunaan serta penyimpanan kapsul. Materi pertama yaitu pengertian kapsul dan contoh obatnya. Pengertian kapsul. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, tahun 1979, kapsul adalah bentuk sediaan obat yang terbungkus cangkang kapsul. Cangkang kapsul terdapat dua macam, yaitu ada cangkang kapsul keras dan cangkang kapsul yang lunak. Contoh kapsul. Berikut adalah beberapa contoh sediaan kapsul yang beredar di pasaran. Contoh sediaan kapsul bercangkang yang keras yaitu ada Tramal kapsul, Cataflam, Diapet, dan Lincomycin. Sedangkan untuk contoh sediaan kapsul bercangkang lunak yaitu ada Promafit, Natur E, Enatin, dan Fomilas. Selanjutnya adalah cara pembuatan kapsul. Resep yang digunakan disesuaikan dengan sediaan yang akan dibuat. Langkah pertama adalah dengan menyiapkan alat dan bahan. Pada resep ini, bahan yang diperlukan adalah asam mefenamat, ranitidin, dan metoclopramid. Alat yang diperlukan adalah cangkang kapsul, lalu kemudian ada spatula, sudip, serta lompang alu. Langkah selanjutnya adalah gerus bahan hingga homogen. Pada resep ini, bahan yang pertama digerus adalah asam mefenamat. Gerus hingga halus dan pastikan tidak ada butiran-butiran kasar yang tertinggal. Selanjutnya, gerus halus juga ranitidin. Pastikan tidak ada butiran-butiran kasar yang tertinggal. Setelah halus, pindahkan ke atas kertas perkamen. Selanjutnya, gerus halus metoclopramid. Pastikan tidak ada butiran-butiran kasar yang tertinggal. Langkah selanjutnya adalah pencampuran bahan. Bahan yang perlu dicampurkan adalah yang pertama, asam mefenamat. Masukkan ke dalam lumpang. Selanjutnya, tambahkan ranitidin. Lalu gerus hingga tercampur dan homogen. Setelah kedua bahan tercampur dengan homogen, tambahkan metoclopramid. Lalu gerus hingga semuanya tercampur rata. Kemudian, pindahkan bahan yang telah tercampur merata tadi ke atas kertas perkamen. Yang terakhir adalah memasukkan bahan ke dalam kapsul. Serbuk dimasukkan ke dalam cangkang kapsul secara merata, seperti pada video. Setelah dirasa rata, tutup dengan menggunakan penutup cangkang kapsul sampai ada bunyi klik.
Di suatu kondisi, sulit untuk memasukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul. Maka dari itu, ini adalah video tips cara memasukkan serbuk ke dalam kapsul sehingga menjadi lebih mudah. Kemudian terdapat indikasi penggunaan pada sediaan kapsul. Indikasi limkomisin. Terdapat 3 infeksi serius yang rentan terhadap limkomisin. Di antaranya, yang pertama, infeksi serius akibat Streptococcus, yang kedua, infeksi serius akibat Pneumococcus, dan yang ketiga, infeksi serius akibat Staphylococcus. Lalu, khasiat dari limkomisin yaitu dapat mengobati infeksi bakteri berat dan bisa menjadi antibiotik alternatif bagi penderita alergi penisilin. Selanjutnya, efek samping. Efek samping yang mungkin timbul setelah mengkonsumsi limkomisin adalah diare atau sakit perut, mual, muntah, nyeri, atau bengkak di lidah, vagina gatal atau muncul keputihan, telinga berdenging, sakit perut, dan pusing. Selanjutnya, ada dosis yang digunakan pada obat limkomisin. Pada dosis dewasa, untuk infeksi serius akibat organisme rentan, diminum 3 kali sehari diulangi setiap 8 jam. Untuk infeksi yang lebih parah, diminum 4 kali sehari diulangi setiap 6 jam. Kemudian, dosis pada anak-anak yang lebih dari 1 bulan, untuk infeksi serius, diminum 30 mg dibagi menjadi 3 atau 4 dosis yang sama. Dan untuk infeksi yang lebih parah, diminum 2 kali lipat dari infeksi serius atau 60 mg dibagi menjadi 3 atau 4 dosis yang sama. Untuk cara penggunaan dan penyimpanan kapsul, cara penggunaan di sini kita membahas limkomisin, yaitu harus sesuai resep dokter. Kenapa? Karena limkomisin termasuk golongan obat keras dan golongan antibiotik, sehingga harus sesuai dengan resep dokter, kemudian dikonsumsi pada perut kosong 1 atau 2 jam sebelum atau sesudah makan, harus dihabiskan. Lalu jika kondisi belum membaik setelah menggunakan obat sesuai dengan resep dokter, segera berkonsultasi dengan dokter. Kemudian cara penyimpanannya, simpan dalam wadah tertutup rapat untuk menghindari kontaminasi dari luar. Kemudian simpan pada suhu ruangan 30 derajat Celcius dan hindari sinar matahari langsung agar terjaga kestabilan obat kapsul ini. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu punya asumsi bahwa bentuk yang kecil, bentuk yang lucu, warna-warni itu dianggap seperti permen. Dan apabila tertelan itu akan membahayakan anak-anak tersebut. Karena antibiotik harus sesuai dengan pasien yang dianjurkan dokter dan sesuai dosisnya. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.